Halo para pejuang rebahan, pernah kepikiran nggak kenapa sih kemerdekaan Indonesia jatuhnya di bulan Agustus? Kok nggak Januari biar sekalian awal tahun atau Desember biar pas tutup buku? Jawabannya ternyata nggak sesederhana itu. Ini ada drama politik, momen sejarah, dan sedikit unsur spiritual yang bikin 17 Agustus 1945 jadi bulan paling bersejarah buat kita. Hari itu, pada tanggal 14 Agustus 1945, para serdadu Jepang masih tampak berpatroli di jalan-jalan kota Jakarta. Akan tetapi gerak-gerik mereka aneh. Mereka kayak orang lagi habis kena SP dari atasan, mukanya pada tegang. Denger nggak? Jepang kalah. Katanya ada bom gede banget yang jatuh di kota mereka. Bisik-bisik mulai nyebar di pasar, di warung kopi, bahkan di pojok-pojok gang. Kabar ini nggak datang dari media resmi, tapi dari radio gelap para pejuang dan dari orang-orang yang nekat dengerin siaran BBC atau radio Australia. Faktanya, Jepang udah nyerah pada 14 Agustus 1945, tapi pengumuman resminya baru disiarin tanggal 15 Agustus lewat pidato Kaisar Hirohito. Itu momen pertama rakyat Jepang dengar suara kaisar mereka langsung. Isinya bahasa halus yang intinya, maaf guys, kita kalah, demi perdamaian kita berhenti perang. Kenapa bisa kalah? Ya gara-gara 2 bom atom Hiroshima dan Nagasaki di tanggal 6 dan 9 Agustus yang bikin Jepang lumpuh total. Buat para pejuang di Indonesia, kabar ini kayak lampu hijau. Jepang tumbang, Belanda belum balik. Tapi mereka juga tahu kalau nggak gerak cepat, sekutu bisa masuk dan ngeklaim wilayah ini lagi. Malam tanggal 15 Agustus, rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur kedatangan tamu. Mereka adalah Sultan Syahrir, Wikana, Khairul Saleh, dan beberapa pemuda lainnya. Mereka datang bukan buat ngopi santai, tapi buat ngomong serius. Bung, ini momen emas yang datang nggak 2 kali. Jepang kalah, Belanda belum datang. Kalau kita nggak proklamasi sekarang, urusannya bisa panjang. Masalahnya, Jepang sebelumnya udah janji mau kasih kemerdekaan lewat PPKI. Tapi kalau proklamasi dilakukan lewat jalur itu, dunia bakal mikir kalau Indonesia cuman dikasih kemerdekaan, bukan merebutnya dengan perjuangan sendiri. Para pemuda nggak mau itu terjadi. Mereka mau kemerdekaan lahir dari tekad bangsa, bukan hadiah dari penjajah yang kalah. Mereka ingin proklamasi sekarang tanpa campur tangan Jepang sedikit pun. Lewat tengah malam di tanggal 16 Agustus dini hari, para pemuda nekat menculik secara halus Soekarno dan Hatta untuk keluar dari Jakarta biar bisa ambil keputusan tanpa intervensi Jepang. Mobil tua udah disiapin, Ibu Fatmawati ikut sambil menggendong Guntur yang masih bayi. Udara dingin malam itu nggak terasa karena semua lagi tegang. Mereka melaju dengan mobil tua itu ke arah Karawang. Pagi harinya, mereka tiba di rumah petani Tionghoa bernama Jiao Ki Siong di Rengas Dengklok. Disinilah perdebatan memanas. Bung, proklamasi hari ini atau kita nggak balik ke Jakarta? Saya paham semangat kalian, tapi kita harus pastikan rakyat siap dan hindari pertumpahan darah sia-sia, kata Soekarno. Ketegangan memuncak, Soekarno tetap kukuh, tapi pemuda juga tidak mau mengalah. Syahrir ikut berpendapat apabila harus menunggu lagi, Belanda akan datang dengan sekutu. Sementara itu di Jakarta, Ahmad Subarjo nego sama para pemuda. Dia janji proklamasi besok pagi pasti jalan asal Soekarno-Hatta dibalikin malam itu ke Jakarta. Kesepakatan tercapai, sore itu mereka pulang ke Jakarta dengan pikiran penuh skenario besok bakal kayak gimana. Malam itu, pada tanggal 16 Agustus, mereka ke rumah Laksamana Maida. Kenapa di situ? Karena rumahnya punya status diplomatik, jadi relatif aman dari tentara Jepang. Rumah ini memiliki hak imunitas terhadap Angkatan Darat Jepang. Di ruang makan, Soekarno duduk dengan pena di tangan. Hatta dan Subarjo memberi masukan di sampingnya. Kalimat demi kalimat disusun singkat, padat, tapi bikin merinding. Setelah teks selesai, Soekarno dan Hatta menandatangani teks itu atas nama bangsa Indonesia. Semua orang di ruangan itu tahu, keesokan hari bisa saja mereka akan menghadapi serangan, tapi ketakutan itu kalah oleh keyakinan bahwa kemerdekaan harus diumumkan segera.
Selain atas desakan para pemuda yang meminta untuk segera dilakukan proklamasi kemerdekaan, ada alasan lain mengapa Soekarno memilih 17 Agustus sebagai hari proklamasi. Di antaranya adalah 17 rakaat salat dalam sehari. Selain itu, 17 Agustus 1945 jatuh pada Jumat Legi, hari baik dalam penanggalan Jawa. Dan 17 Agustus merupakan 2 hari setelah Jepang menyerah sebelum sekutu masuk ke wilayah Indonesia. Keputusan itu memberi makna spiritual dan politis sekaligus. Pagi hari di tanggal 17 Agustus 1945, halaman rumah Soekarno di Pegangsaan Timur udah rame. Nggak ada namanya tarup atau tenda, nggak ada pasukan berbaris, cuma tiang bambu, bendera jahitan Ibu Fatmawati, dan teks proklamasi. Soekarno melangkah ke depan mengenakan jas putih, Hatta berdiri di sebelahnya. Suara itu tenang tapi penuh wibawa. Proklamasi. Ketika bendera mulai naik di tiang bambu, angin mengibarkannya pelan. Lagu Indonesia Raya dinyanyikan tanpa musik, hanya dari suara manusia yang bergetar. Di tengah kesederhanaan itu, lahirlah sebuah bangsa, bangsa Indonesia. Agustus 1945 adalah titik pertemuan dari banyak hal. Jepang kalah dari sekutu, kekosongan kekuasaan, Belanda belum balik, desakan para pemuda, tekad para pemimpin, simbol spiritual, dan nyali yang luar biasa. Kalau salah satu faktor itu hilang, mungkin kemerdekaan nggak akan jatuh di bulan itu. Tapi sejarah sudah memilih. Sejak saat itu, setiap Agustus kita nggak cuma ingat akan bendera merah putih atau lomba makan kerupuk, tapi juga ingat bahwa dulu ada orang-orang yang berani mengambil keputusan di tengah ketidakpastian. Demikian pembahasan mengapa kemerdekaan Indonesia jatuh di bulan Agustus. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini untuk video selanjutnya. Sampai jumpa dan terima kasih.